Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah musalla Islahul Ummah. Iya. Jemaah Musalla Islahul Ummah PT Surveyor Indonesia yang Allah muliakan. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kali saya masuk ke musalla ini saya punya cerita. Jadi ada saudara kita yang sangat istiqomah, selalu mengundang pengajian. Waktu itu di sini belum ada mushola, Pak. Masih parkir, ini semua parkir. Nah, saudara kita ini dia bawa batu dipasang pembatas. Gak tahu bawa dari mana. Dipasang pembatas sana, pembatas sini. Ngundang saya pengajian. Ustaz ngisi pengajian. Di mana? Di PT Surveyor Indonesia. Saya datang. Waktu itu saya baru habis kuliah dari International Islamic University di Islamabad. Saya baru pulang ke sini ke Jakarta. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi saya datang, udah semangat, diajak, Ustaz, sini pengajiannya tempatnya. Ada sehelai tikar, saya duduk di situ, di pojok di sana. Subhanallah. Saya sampai sekarang setiap kesini, saya senang ketemu dengan saudara bapak, ibu ini semua. Namanya Bang Jayadi, Bang Jayadi. Bang Jayadi sini Bang Jayadi. Masya Allah. Ini bapak kalau ingin kecup ahli surga itu dia. Insya Allah. Benar. Jadi saya bilang insya Allah Bang Jayadi nanti dari tikar ini akan jadi masjid, akan jadi musola. Dan saya yakin insya Allah akan jadi masjid. Insya Allah. Jadi masya Allah ini lahir dari sebuah perjuangan. Saya ngisi pengajian dan sering waktu itu ngisi pengajian. Masya Allah. Artinya apa Pak? Artinya bahwa hidup ini kalau untuk Allah jangan merasa minder. Karena yang punya langit Allah, yang punya bumi Allah. Bapak di mana saja berada, pokoknya ingat kalau di situ tidak ada tempat sholat, Bapak langsung ambil batu bata, bikin, Bapak hadang pakai itu, bawa sejadah satu, sudah ngajak orang sholat. Nggak usah menunggu ada masjid. Seperti itu Nabi dulu membangun masjid. Jadi begitu sudah saatnya waktu sholat, langsung menghampar tikar dan sholat di atasnya, di atas padang pasir. Kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan. Semua jengkal bumi telah aku jadikan masjid. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah aku ini ahli surga atau bukan, gampang sekali. Kalau Bapak Ibu sudah suka ke masjid, tanda ahli surga. Itu aja, gampang sekali. Kalau sudah senang ke masjid, tanda ahli surga. Itu ciri pertama. Kenapa? Karena kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu ingin tahu siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, lihat dia, kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Pasti dia senang ke masjid. Pasti dia suka ke masjid. Pasti dia bahagia di masjid. Pokoknya kalau sudah di masjid dia senang, tenang, tanda bahwa dia di surga. Barakallahu. Dan Nabi Muhammad SAW
selalu mengukur keimanan seorang hamba dengan masjid. Misalnya, Nabi kalau ragu apakah si fulan ini seorang muslim atau bukan, atau munafik. Karena di zaman Nabi bercampur antara orang yang beriman, antara orang yang munafik, itu gabung. Mereka gabung di situ. Yang munafik itu ikut juga, ikut sholat, tapi kadang-kadang nggak sholat. Nah, gampang. Nabi cara mengukurnya di masjid. Di zaman Nabi, orang-orang munafikun, mereka sholat seperti sholatnya orang Islam. Mereka ikut bersama orang Islam. Tapi pada saat-saat tertentu, mereka menghindar. Pas sholat zuhur, ikut sholat jamaah sholat zuhur. Pas sholat asar, ikut jamaah sholat asar. Pas sholat isya, menghilang. Menghilang, nggak ada di masjid. Nabi sudah ragu tuh. Ini fulan, apakah muslim atau munafik? Habis sholat isya, Nabi berdiri, Nabi ngecek. Aina fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan? Sahabat menoleh ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Menjawab, la yujad Rasulullah, tidak ada. Langsung Nabi yakin dia munafik. Subuhnya Nabi cek lagi. Habis salat subuh, Nabi berdiri lagi. Aina fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan? Kanan, kiri, depan, belakang. Enggak ada. Langsung Nabi bersabda, laisa salatun asqal al munafiqin min salatil isya wal fajr jama'atan fil masjid. Kalau kamu ingin tahu siapa orang munafik, dia tidak suka salat berjamaah di masjid isya dan subuh. Zuhurnya mungkin dia ikut, asar mungkin ikut, maghrib mungkin ikut, di pas isya dan subuh hilang. Kata Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi." Kalau mereka tahu bagaimana keutamaan, pahala besar, keagungan, kemuliaan bagi orang yang ikut salat berjamaah di masjid, terutama salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwan lasaras. Niscaya mereka akan merangkak, mereka akan datang ke masjid sekalipun harus merangkak di atas salju. Salju kan sangat dingin, Pak. Salju itu sangat dingin. Jadi orang tuh berat untuk melangkah di salju, apalagi merangkak. Tapi kata Nabi, kalau dia tahu bagaimana agungnya, besarnya salat isya dan subuh berjamaah di masjid, dia akan datang sekalipun harus merangkak di atas salju. Bapak Ibu rahimahullah, ini bukti keimanan kita bahwa masjid adalah tempat perjuangan kita. Di masjid kita membuktikan bahwa kita punya iman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Pasti kata Nabi, kata Allah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat pasti akan meramaikan masjid. Kenapa Allah hubungkan antara man amana billah wal yawmil akhir? Beriman kepada Allah, hari kiamat. Allah, hari kiamat. Kenapa? Allah tujuan kita. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Allah ghayatuna. Allah tujuan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari Allah. Yang masuk surga akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat nanti yang masuk surga, di surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, suatu hari bersama sahabat-sahabatnya ketika melihat bulan purnama, Nabi menceritakan, "Satarawna rabbakum." Kamu akan melihat Allah Tuhan kamu. Kama tarawna hadzal badr. Seperti matamu melihat bulan purnama tanpa silau sama sekali. Jelas melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Itu kebahagiaan. Nah, ternyata berfirman man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, maka dia rindu ingin ketemu Allah. Caranya bagaimana? Gampang. Ke masjid. Di dunia ke masjid. Nanti otomatis langsung Allah mudahkan ke surga. Bapak-bapak mungkin punya masalah. Masalah kebahagiaan rumah tangga. Kenapa aku gak bahagia? Masalah rezeki. Kenapa aku rezeki selalu merasa sulit? Di rumah. Kenapa anakku nakal? Solusinya satu, Pak. Bapak gak usah sibuk-sibuk, pusing, mencari psikiater, datang ke ahli psikologi, konsultasi sana, konsultasi sini. Bukan itu solusinya, Pak. Bapak ke masjid, ajak anak ke masjid, biasakan hidup ke masjid, anak akan berubah sendiri. Akhlaknya akan berubah, pribadinya akan berubah. Jadi persoalan hidup itu dari masjid. Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali Nabi bangun masjid. Sampai di Kuba, Nabi membangun masjid. Makanya Nabi paling suka Masjid Kuba. Sekalipun Nabi sudah membangun Masjid Nabawi, Nabi masih menyempatkan diri setiap hari Sabtu dari Masjid Nabawi berangkat dalam keadaan berwudu, terus pergi ke Masjid Kuba. Hanya sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi balik lagi ke Masjid Nabawi. Kata Nabi, man tatahhara fi bait, siapa yang mengambil air wudu bersuci di rumahnya, tsumma shalla rakaatain fi Masjid Kuba, lalu berangkat ke Masjid Kuba salat 2 rakaat, kana ka umrah, dapat pahala umrah. Di Madinah, Pak, di Madinah enggak ada Ka'bah, ada pahala umrah. Gampang, berwudu, berangkat ke Masjid Kuba, selesai 2 rakaat, dapat pahala umrah. Subhanallah. Jadi makanya kalau di Madinah, insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimudahkan oleh Allah berangkat ke tanah suci, bertawaf di Mekah, bersa'i di tempat sa'i, dan bertahallul. Lalu Bapak berangkat ke Madinah, mengunjungi rumah Rasulullah SAW, bersujud di Raudhah. Lalu Bapak sempatkan ke Masjid Kuba, salat 2 rakaat di sana, insyaallah Pak. Insyaallah itu pemandangan tak terhingga, kerinduan yang kita hajatkan kepada Allah SWT. Selalu kita panjatkan, kita mohon. Karena apa? Karena di situ ada masjid yang dibangun Rasulullah SAW. Begitu Nabi sampai di Madinah, yang pertama kali Nabi bangun masjid. Tapi yang menentukan tempatnya unta. Jadi pas Nabi sampai di Madinah, di atas untanya Nabi, para sahabat datang berkerumun. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Semua sahabat datang, wahai Rasul, ayo wahai Rasul, nginep di rumahku wahai Rasul, di rumahku wahai Rasul. Semua berlomba-lomba. Nabi turun, memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Untanya masih berdiri. Sahabat berebut ingin ikat unta. Kata Nabi, "Da'ha fa innaha ma'mura." Biarkan unta ini berjalan, nanti di mana dia duduk itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Unta berjalan. Sahabat melihat langsung unta berjalan. Begitu sampai di sebuah tempat, dia duduk di situ. Nabi langsung bertanya, "Liman hadil buq'ah?" Siapa yang punya sepetak tanah ini? Kata para sahabat, "Lil yatim," untuk anak yatim. Ini yang punya anak yatim wahai Rasul. Kata Nabi, "Mana anak yatimnya?" Nabi langsung membelinya dan membayarnya. Setelah membeli bayarnya, di atasnya itu dibangun Masjid Nabawi. Ternyata apa, Pak? Ternyata sepetak tanah itu Allah sudah menyiapkan bahwa di atas sepetak itu ada kebun di antara kebun surga. Makanya Nabi langsung membangun rumah di ujung kebun itu dan meletakkan mimbar di ujungnya.
Lalu kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ini kebun surga. Makanya Pak, kalau Pak ke Masjid Nabawi, sempatkan masuk ke raudhah. Ya Allah Pak, untuk laki-laki memang antriannya luar biasa. Bapak sabar, pakai lapis kain, buka satu sekat, masuk Bapak. Sekat kedua masih ditutup, sekat ketiga, sekat keempat, seperti itu. Bapak langsung bisa masuk. Kalau ternyata Bapak ingin berlama-lama di raudhah, bangun jam 2 malam, Bapak masuk ke sana, langsung Bapak nggak keluar-keluar sampai subuh, bahkan sampai pagi, Bapak nggak keluar-keluar. Bapak duduk di situ, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sampai bosan berdoa, nggak tahu, bingung mau minta apa. Di situ nggak diusir-usir. Bapak bingung, apa? Sampai ada jemaah itu, dia itu duduk aja di situ bingung, atau mau minta apa? Sudah diminta semua katanya sudah. Akhirnya dia tidur di situ. Waduh, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau sampai sana jangan berlama-lama. Kalau sudah waktunya keluar. Kasihan yang lain, mereka bayar tiket mahal-mahal, ingin raudhah juga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu kebun di antara kebun surga. Semua ulama hadis mereka sempat membahas panjang lebar tentang apa ini kebun ini. Hal hadhihi raudhah hiya raudhah haqiqiyah am ramziyah? Apakah ininya simbol, kebun simbol atau kebun sebenarnya? Hampir semua ulama sepakat hadhihi raudhah hiya al-haqiqiyah wa satu'adu fi yaumil qiyamah ila makaniha fil jannah. Dia benar-benar kebun surga, dan nanti di hari kiamat ketika bumi sudah oleh Allah digulung, sudah habis, ini sepetak tanah ini diangkat oleh Allah ke langit dan dikembalikan ke tempatnya di surga. Subhanallah Pak. Ini Allah yang milih tempat. Allah yang milih tempat bumi ini. Makanya masjid ini, mushola ini, saya yakin Bapak tiap hari sholat di sini, insya Allah Allah berkahi. Karena dimulai dengan sebuah hati, sebuah niat yang kuat dari saudara Bapak. Masya Allah, dia sabar membawa batu bata, dipasang di pojok-pojoknya supaya nggak dipakai parkir. Dan ada selai tikar waktu itu, saya masih ingat tikarnya, warna coklat, nggak ada catnya. Saya duduk di situ, saya ngajar kitab Riyadhus Shalihin waktu pertama-tama saya di sini. Masya Allah. Dan masih ada kitab Riyadhus Shalihin di sini, masih ada. Pak, benar. Subhanallah. Terima kasih Bang Jayadi, semoga Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah kuatkan antum di sini. Mudah-mudahan Bapak-bapak di sini semua nanti kalau antum masuk surga duluan, tolong cari wajah-wajah ini. Tolong cari wajah-wajah saya, wajah Bapak-bapak ini semua. Ini sahabat antum. Insya Allah. Ini sahabat antum semua. Masya Allah. Ini semua mencintai Allah, sabar. Dan Bapak mencintai Majlis Taklim. Masya Allah, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan al-jannah. Siapa yang suka mencari ilmu, tanda bahwa dia masuk surga. Tadi masjid. Yang kedua, senang Majlis Taklim. Ada ilmu, senang suka. Masya Allah, tanda bahwa itu ada surga. Pokoknya ketika hatinya sudah senang mencari ilmu, tanda bahwa dia ahli surga. Subhanallah. Di zaman Nabi, para sahabat, ketika Nabi sudah duduk, semua sahabat berkumpul sampai berdesak-desakan, sampai ada kejepit kakinya, saking sempitnya, saking penuhnya sahabat berlomba-lomba ingin kebagian mendekat kepada Rasulullah SAW. Sampai turun ayat, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kamu jangan terlalu bersempit-sempit, buka sedikit biar bisa bernafas teman kamu, kata Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah turunkan supaya kita saking penuhnya yang mencari ilmu. Itu apa? Itu bukti bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Dan karena ini Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang suka mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang suka mencari ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, dia akan diangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Jadi ada dua macam manusia.
Manusia punya iman, manusia enggak punya iman. Tolong diingat, manusia punya iman, manusia enggak punya iman. Yang enggak punya iman udah hina. Siap-siap masuk neraka. Mau kemana Pak? Siap-siap masuk neraka. Gitu aja. Karena di hidupnya sudah hanya maksiat, dosa. Enggak ada iman sama sekali. Kalau ini, manusia punya iman. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Diangkat oleh Allah derajatnya karena imannya. Tapi apa kata Allah? Ketika setelah dia beriman, dia rajin mencari ilmu, maka Allah angkat derajatnya antara langit dan bumi. Walladzina utul ilma darajat. Dia derajatnya dibanding dengan orang yang tidak mencari ilmu setinggi langit dan bumi. Dua orang sama-sama sholat, softnya sama. Yang satu suka mencari ilmu, yang satu nggak suka. Kata Nabi, ini derajatnya beda. Yang berilmu derajatnya di langit. Yang tidak berilmu di bumi. Beda Pak pahalanya. Itulah untungnya mencari ilmu. Dan selama kita duduk majelis taklim, Allah sedang mencuci dosa kita. Dicuci dosa kita Pak. Dan para malaikat datang. Para malaikat bangga yang hadir ke majelis taklim. Untungnya Pak, untungnya kita tidak bisa melihat malaikat. Sungguh demi Allah, kalau kita bisa melihat malaikat Pak, pada saat taklim seperti ini, Bapak merasa bahwa aduh, gak ada tempat sudah. Bapak akan berdiam di luar karena semua penuh malaikat. Kata Nabi, yarkabu ba'dhuha ba'dha. Saking banyak malaikat bersusun-susun hatta wasaya samai dunia, sampai mencapai langit dunia. Malaikat bangga karena diberi kesempatan hadir majelis ilmu. Kita juga demikian. Itu ciri ahli surga. Nah, karenanya Nabi pernah melihat ada iblis. Ini kelebihan Nabi. Bisa melihat iblis. Masya Allah. Pak, Bu, iblis ini ragu masuk masjid. Nabi tegur. Iblis. Ya, wahai Rasul. Kenapa gak masuk? Aku ingin menggoda orang yang sholat itu. Kenapa gak goda? Aku takut kepada yang tidur itu. Di sampingnya orang tidur. Loh, kenapa kau takut? Orang tidur kamu takuti. Orang sholat kamu gak takut. Yang sholat gak berilmu, mudah aku godai. Mudah aku prosokin. Aku goda dikit udah mabok dia. Aku goda dikit udah berzina dia. Aku goda dikit udah korupsi dia. Gampang orang gak berilmu, gampang. Gak takut kepada Allah. Kata iblis, goda sedikit, udah. Mak maksiatnya. Tapi kalau yang berilmu, sekalipun dia tidur aku takut. Harimau. Penting mencari ilmu. Benar. Itu untung kita mencari ilmu. Makanya kata Nabi apa? Kalau kamu suka mencari ilmu, kamu berarti sedang menuju surga. Kenapa? Karena setan takut, Pak. Setan tidak mendekat. Contoh aja, contoh. Nih, Bapak tahu ilmunya membaca bismillah. Membaca bismillah. Bapak sudah hafal semua bismillah. Tapi coba, orang banyak hafal bismillah. Tapi kan nggak tahu ilmunya, nggak tahu cara ngamalkannya gimana. Tahu nggak apa kata Nabi? Kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa aqta. Semua urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari Allah. Allah nggak bantu. Dia punya pekerjaan, nggak baca bismillah, Allah biarkan. Udah biarin loh. Allah capek sendiri loh. Tapi kalau coba baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan bantu kita, buka pikirannya. Kita bisa menyelesaikan tugas yang bagus. Bapak berprestasi. Bapak pikiran tenang. Karena berkah. Allah turun tangan. Bapak masuk rumah. Di depan pintu rumah, itu sudah ada grup-grup setan bergentayangan menunggu. Ini yang punya rumah ini, apakah baca bismillah atau tidak? Yang langsung masuk. Sudah, dia ikut masuk. Dia ikut masuk ke rumahnya, dia bergentayangan di pojok-pojoknya. Dibikin begitu dia di rumah, malas. Maunya hanya tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Nonton.
Mau buka Quran, nggak kelihatan hurufnya. Ada yang bisa kelihatan setengah baris, sakit pinggang. Satu halaman, kemang betisnya udah nggak bisa lanjut lagi. Nah, perhatikan. Makanya kalau masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Setan nggak masuk. Jadi setan ini Pak, setan ini tugasnya spesialis. Ada yang tugasnya hanya menggerayangi keberkahan rumah. Di rumah itu kalau sudah penghuninya tidak bismillah, maka di rumah itu langsung dia menggerayangi keberkahannya, membuat penghuni itu malas, maunya tidur makan tanpa ada acara sama sekali. Nggak punya waktu untuk beribadah, nggak ada. Mau sholatnya malas. Sholat subuh gabung sama duha, namanya sholat dubuh. Sholat dubuh. Oh, benar Pak. Jadi jelas. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau baca bismillah, aman. Ada setan yang tugasnya apa? Menggerayangi keberkahan makanan. Isi berkerumun di sekitar piring. Dia nunggu. Ini yang mau makan, baca bismillah atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung setannya lari terpelanting. Dia menjauh. Sudah akhirnya pergi. Tapi kalau dia tidak baca bismillah, setannya kenyang. Dia langsung makan juga di situ. Makanya dikatakan bahwa di rumah orang-orang yang tidak suka baca bismillah, setannya gembrot. Karena dikasih makan, terus kasih makan. Kebalikannya, di rumah orang yang selalu baca bismillah, setannya kerempeng, kurus. Bro, lu kok gemuk-gemuk di mana lu? Di rumah ini nih. Ah, betul, iya. Aduh, gantian dong, bro. Di sini orangnya baca bismillah terus nih. Gak bisa ditemanin. Baca bismillah terus. Kita gak kebagian terus. Nah itu Pak. Pokoknya Bapak, kalau tahu ilmunya, Bapak akan amalkan. Benar. Bapak ingin punya anak soleh. Bapak sama istri. Ya, sama istri. Yang istri orang lain, sama istri. Nah, sebelumnya, baca bismillah. Udah, bismillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan. Sudah. Itu doanya Pak. Gimana doanya Pak? Jangan selama ini nggak pernah baca. Ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan. Ini ada orang diajarin kiainya doa. Pas dia hari pertama menikah, lupa doanya Pak. Akhirnya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Benar. Ini makan. Ya Allah Pak. Ya berkah insyaallah. Tapi yang penting ya Allah subhanallah. Semua ada doanya. Itu pentingnya kita berdoa. Pentingnya kita ngerti doa. Itu pentingnya ilmu Pak. Jadi jangan sampai kita nggak berdoa, nggak berzikir. Pokoknya minimal setiap hari Bapak istighfar perbanyak. Astagfirullahaladzim. Inilah dia. Betapa berkahnya orang yang berilmu. Sekalipun simpel, hanya ada seorang pedagang roti. Dia itu hanya ilmunya, zikirnya itu sebatas istighfar. Dan gak pernah berhenti istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak, hari itu tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal, ya ada 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama mazhab Arab yang keempat. Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba dia kok terdampar di sebuah perkampungan. Mau tidur di masjid nggak boleh. Istirahat di emperannya diusir oleh petugas masjid, nggak boleh. Nah, mereka nggak tahu siapa ini orang. Nah, di depan masjid ada penjual roti. Imam Ahmad minta izin, Pak, malam sangat dingin, boleh numpang nginep di sini Pak? Oh silakan tidur. Dia istirahat di situ. Penjual roti, dia membuat roti biasa Pak. Roti itu roti yang besar Pak, bundar. Kalau Bapak ke Mekah lihat tuh roti besar. Itu Pak kalau kering kena kepala benjol. Ya, itu saking kerasnya itu roti. Dan tapi kalau lembut enak banget. Lembut enak. Itu roti tamis. Masya Allah. Nah, dia pembuat roti.
Imam Ahmad pas mau berbaring, dia mendengar dari mulut pembuat roti, astagfirullahaladzim. Sambil mengadon, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil menimpelan rotinya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ahmad terbangun. Wahai pembuat roti, sejak tadi aku berbaring di sini, aku tidak pernah terputus mendengar dari lisanmu itu ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Aku yakin bahwa semua hajatmu sudah terpenuhi. Dia nggak kenal siapa orang ini. Benar, wahai laki-laki, semua hajatku sudah terpenuhi. Aku ingin apa saja Allah kasih. Aku ingin ini Allah kasih. Semua terpenuhi. Tinggal satu yang belum aku terpenuhi. Apa itu? Aku ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin memeluknya. Aku ingin mengecup keningnya. Karena dia guru yang terkenal. Ilmunya luas. Aku ingin ketemu beliau. Imam Ahmad tersenyum. Kayaknya gara-gara orang ini nih aku dikirim ke sini. Terdampar di perkampungan. Itulah kekuatan istighfar. Istighfar luar biasa, Pak. Itu pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu kalau sudah Bapak tahu, Bapak akan mengamalkan. Nanti ini sudah tahu berapa? Bismillah. Yang kedua, istighfar. Pokoknya jangan lepas. Kalau sudah bismillah, udah aman, Pak. Semua hidup akan aman. Kalau sudah istighfar, Bapak ingin punya harta, Allah kasih. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ada seorang, dia itu 15 tahun menikah, nggak punya anak. Datang ke Imam Hasan Basri. Ya Imam, ya. Aku sudah menikah 15 tahun, belum punya anak. Istighfirullah, baca istighfar. Semua istighfar, suami istri. Astagfirullah, setiap hari. Istighfar, sebanyak-banyaknya. Masya Allah istighfar. Benar Pak. Tahun berikutnya, dia bawa omongan. Imam, saya dapat anak, Alhamdulillah. Datang lagi yang orang lain lagi, dagang, bangkrut. Datang ke Imam Hasan Basri. Ya Imam, aku bangkrut. Dan aku rugi. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tahun berikutnya, dia sudah berlimpah hartanya, kaya raya sebagai pengusaha. Masya Allah, luar biasa. Nah, ditanya Imam, apa dalilnya bahwa istighfar itu penting? Imam Hasan Basri menyebutkan ayat dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi, Nabi Nuh dulu Pak menghadapi kaum. Kaumnya itu paceklik, enggak ada yang tumbuh tanaman yang mereka tanam. Sungainya kering. Istri-istri mereka mandul, tidak ada yang punya anak. Nabi Nuh mengajak, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo istighfar, ayo istighfar. Kata Nabi Nuh, kana ghaffaru yursilis samaa 'alaikum midrara. Kau ingin hujan, Allah kasih hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Kau ingin harta, Allah kasih harta, amwal. Banin, kau ingin anak, Allah kasih anak. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Kalau kamu ingin sungai, Allah kasih sungai dan kebun-kebun yang lengkap. Itu ilmu yang kedua, Pak. Istighfar. Pokoknya Pak jangan capek istighfar. Kemana saja. Imam Ibnu Taimiyah ketika berhadapan dengan kekuatan Mongol pas menjajah umat Islam, baca istighfar 1000 kali per hari. Singkat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Simpel Pak, cepat. Bapak itu kalau punya tasbih digital, Bapak setiap hari istighfar. Buktikan Pak. Demi Allah buktikan. Bapak akan tenang. Hidup akan lancar. Persoalan akan selesai. Masuk rumah bahagia. Istri beristighfar. Bapak beristighfar. Anak beristighfar. Berkumpul semua keluarga. Bahagia. Hanya dengan istighfar. Kebahagiaan itu bukan di fasilitas. Banyak orang kaya raya stres Pak. Di rumah-rumah mewah. Banyak sekali orang yang bunuh diri. Kebahagiaan bukan di harta. Kebahagiaan bukan di uang. Kebahagiaan bukan di fasilitas. Bukan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita
bersama Allah Subhanahu wa taala. Caranya istighfar. Itu keberkahan. Dengan cara itu kita akan bahagia. Inilah pentingnya ilmu. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kita akan istiqomah, konsisten. Nah, dalam Al-Qur'an Allah kasih 2 surah. Pertama, surah dengan nama binatang, tapi binatang ini istiqomah. Kedua, surah dengan nama binatang juga, tapi binatang ini adalah bejat, rusak. Yang istiqomah, yang konsisten, namanya surah An-Nahl. Lebah. Bapak tahu hidup lebah. Lebah selalu konsisten. Menjaga kebersamaan. Bersama-sama membuat rumah diagonal yang rapi sekali dan kokoh. Dan berjuang bersama-sama untuk niat yang sama, visi yang sama, yaitu apa? Tidak akan pernah hinggap kecuali tempat yang baik. Tidak akan pernah mengambil kecuali yang terbaik. Dan tidak akan pernah memberi kecuali yang terbaik. Perhatikan. Hinggap, mengambil, memberi. Ini hidup. 3 aja, Pak. Hinggap, jadi nafkah. Mengambil, nafkah. Memberi, nafkah. Itu kata kunci. Kalau itu halal, aman, maka darah yang menetes adalah darah halal. Dan pribadi itu akan menjadi pribadi yang konsisten, istiqomah mentaati Allah. Lebah. Hinggap, tempat terbaik. Ngambil, saripati. Begitu dapat, dia membawa yang terbaik. Letakkan di tempatnya. Itulah madu. Setelah itu memberi terbaik. Itulah madu. Masya Allah. Rumahnya sangat rapi, kokoh. Untuk menjaga hasil produksi itu. Maka sama. Orang yang punya visi jelas. Mentaati Allah. Tidak akan pernah datang kecuali ke tempat yang Allah sukai. Masjid. Dan tidak akan pernah mengambil kecuali yang Allah halalkan. Nafkah. Dan tidak akan pernah memberi kecuali yang terbaik. Itulah dia hadiah untuk keluarga. Dan orang seperti ini hidupnya pasti berkah. Kebalikannya, barakallahu. Surah yang isinya fitnah dari awal sampai akhir. Dibuka pertama-tama ayatnya apa? Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun fitnah. Ayat pertama fitnah. Jadi surah ini dari awal sampai akhir tentang fitnah. Oh benar ya. Kenapa surah ini diberi nama surah Al-Ankabut? Laba-laba, spider. Oh ya Allah, benar Pak. Pertama, rumahnya. Rumah laba-laba, rumah paling ruwet. Seperti itu fitnah. Dan rumah yang dibangun di atas keburukan, maka dia seperti rumah laba-laba. Rumit, ketemu istri, musibah. Masya Allah. Gak bahagia sama sekali. Bingung mau pulang ke rumah. Nah, akhirnya apa? Tengkar terus di rumah. Rumah itu seperti ring tinju. Pulang ke rumah, lempar piring, lempar sendok, lempar TV. Ya Allah, gak pernah berhenti. Ya Allah. Kenapa? Fitnah. Kebalikannya Pak. Orang yang bersih hatinya seperti lebah. Pulang ke rumah, senang. Terdengar suara baca Quran. Ketemu istrinya menyambutnya. Papa gimana? Sehat ayah. Dia langsung baca Quran. Sholat di masjid. Indah sekali. Maka bahagia. Ngobrolnya tentang iman, tentang surga, tentang Masya Allah, tentang akhirat. Luar biasa. Indah sekali. Nah ini, barakallahu. Laba-laba ini, sudah rumahnya ruwet, itu pun rumahnya lemah. Kata Allah, inna auhanal buyut labaitul ankabut. Paling lemahnya rumah laba-laba. Coba, rumah ini disangkanya laba-laba, rumah paling baik. Musim panas kepanasan, musim hujan kehujanan. Terus kemudian lemah, nggak berdaya. Iya kalau yang lewat lalat masih nyangkut di situ. Tapi kalau yang lewat kerbau, habis rumahnya
hancur. Enggak berguna. Jadi itulah rumah laba-laba. Maka mereka tidak berlindung sama sekali. Tapi merasa berlindung di situ. Yang kedua apa? Penghuni rumah itu fitnah. Betina laba-laba. Begitu sudah hamil, dia pekerjaannya memakan suaminya. Dimakan. Bangkainya dibuang di luar rumahnya. Si ibu ini, begitu melahirkan, anaknya besar, anaknya rame-rame makan ibunya. Sampai ibunya mati, dibuang di luar rumahnya. Seperti itu rumah ini, terus menerus. Kata Allah, jangan sekali-kali kau meniru laba-laba seperti ini. Nah, caranya apa? Seperti lebah. Gimana caranya? Masjid. Setelah itu, baca bismillah yang banyak, istighfar yang banyak. Itulah kata kunci kita untuk bahagia. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.